negeri kita yang mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia hari ini, korban-korban Ghazwul Fikri yang sukses itu sangat banyak Pak di negeri ini. Makanya di negeri ini tidak perlu orang kafirnya yang teriak-teriak jangan menegakkan sistem iman tauhid, tapi sesama orang yang mengaku muslim sendiri yang teriak di sini Pak. Makanya ujian buat kita umat Islam di negeri ini berat sekali Pak, yaitu menghadapi mereka-mereka yang atas nama Islam karena mengaku muslim, bahkan kadang-kala mengaku penceramah, ulama, ustadz gitu kan, tapi ngomongnya ngawur. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Berdasarkan hadis tentang periodisasi atau ringkasan sejarah umat Islam, kita sekarang berada di babak keempat yang Nabi Muhammad SAW menyebut sebagai babak mulkan jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang ciri-cirinya babak keempat ini adalah penguasanya memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah era gelap kepemimpinan kaum kufar, sementara umat Islam terpuruk. Padahal sebelumnya umat Islam berjaya selama ribuan tahun ya. Jadi ini babak keempat di mana kita berada sekarang. Sedangkan sebelumnya babak pertama, kedua dan ketiga kita umat Islam selama 1342 tahun Hijriah berjaya. Kita yang menentukan perjalanan umat manusia ya. Dan tentunya ketika kita orang-orang beriman yang memimpin dunia ini, kita tidak menjadikan acuan untuk mengelola umat manusia kecuali dari sumber petunjuk Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, kan begitu. Tapi begitu Allah takdirkan tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi berakhir masa kepemimpinan umat Islam, maka kita langsung meluncur ke bawah ya. Kita merosot ke bawah, umat Islam posisinya kalah dan kaum kafir justru yang berjaya ya. Ini realitas kita hari ini ya. Dan karenanya kalau kita lihat sebutan periode demi periode yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi, ini periode yang namanya pun paling buruk, periode penguasa yang memaksakan kehendak. Tidak ada periode lebih buruk namanya daripada periode yang kita jalani sekarang. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, zaman ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias the Western civilization. Hadisnya sebagai berikut. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka ya. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, who else, siapa lagi kalau bukan mereka ya. Nah, seperti yang sering saya katakan, waktu para sahabat mendengar nubuah ini, prediksi kenabian ini, mereka sangat kaget, mereka sangat tercengang ya. Karena bagi mereka ini suatu keadaan yang tidak bisa dibayangkan. Sebab Nabi dan para sahabat dahulu tidak pernah berada dalam kondisi di mana mereka mengekor kepada Yahudi Nasrani.
Malah sebaliknya di kota Madinah ada kaum Yahudi, Nasrani, musyrikin. Mereka lah yang tunduk kepada Nabi dan para sahabat. Ya, jadi bagi mereka ini satu gambaran yang benar-benar tidak terbayang, ya. Tapi kita yang hidup sekarang, asalkan kita mau jujur dan objektif membaca situasi kondisi dunia, saya kira kita sepakat, ya. Hari ini justru Yahudi Nasrani yang sedang mimpin dunia dan kita ngekor sama mereka. Ya, bukan rahasia lagi, Pak, ya. Dan yang celakanya, benarlah kata Nabi, ketika kita menyaksikan mereka memimpin dan sudah masuk lubang biawak, ya, ada sebagian kita yang terus saja ngekor sama mereka. Udah jelas mereka ngawur, udah jelas mereka nggak memimpin dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul, tapi kita masih percaya aja sama mereka. Apa kata mereka, ya kita ikutin aja, begitu. Nah, jadi inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian diserahkan oleh Allah kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ini realitas, ya, realitas yang sekalipun pahit harus kita akui memang demikian adanya. Nah, sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani mempunyai karakter seperti bangsa Rum. Rum ini Romawi, yang ideologinya dua, materialisme dan sekularisme. Materialisme dan cinta dunia melupakan alam akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, bangsa Romawi, ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum, bangsa Romawi, hanya faham, hanya mengenal, hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir material saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai, ya. Itu realitasnya. Yang mimpin dunia sekarang seperti itu, Pak. Dan karena mereka mempunyai dua ideologi, materialisme dan sekularisme ini, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan barokah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Jadi kalau kita kembali ke gambaran 5 fase, 5 periode perjalanan umat Islam, sebelumnya sewaktu umat Islam berjaya 1342 tahun Hijriah, maka umat Islam memimpin dengan memperkenalkan sistem yang fondasinya iman tauhid, ya. Nah, begitu kita terpuruk, Allah cabut hak kepemimpinan kita dan Allah serahkan kepemimpinan dunia ini kepada kaum kafir, dan itu sepenuhnya hak Allah, ya. Allah punya hak kan untuk menentukan siapa yang jadi pemimpin di zaman mana, di negeri mana. Sebagaimana firman Allah yang sudah sering kita dengar, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, kau beri kekuasaan kerajaan pada siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kerajaan kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Itu hak Allah, rahasia Allah, begitu. Nah, bahwa Allah sekarang sedang memberikan hak kaum kafir mimpin dunia, yaitu hak Allah. Dan ini ujian buat kita, begitu. Nah, jadi tentunya ketika kaum kafir yang mimpin dunia sekarang, apa mungkin mereka melanjutkan sistem iman tauhid? Apa mungkin? Mungkin tidak. Ya, tidak mungkin. Kalau kata orang Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin mereka mau memperkenalkan sistem hidup yang berfondasikan iman tauhid? Nggak mungkin. Yang pasti mereka perkenalkan adalah sistem hidup yang fondasinya kekufuran dan kesyirikan. Gitu. Ini harus kita sadari, Pak. Ini realitas kita. Makanya jangan jadi orang naif, muslim, mukmin tapi naif gitu. Wah, yang mimpin mereka ngerti sains, teknologi, ayo kita ikuti saja. Nggak begitu, Pak. Ya, nggak begitu. Kita harus punya jiwa kritis. Apalagi di barat sekarang ada istilah my science, ya. My science, terutama istilah ini mulai berkembang sejak terjadinya pandemi ini. Sebab para pejabat-pejabat pimpinan pemerintahan itu ngomongnya selalu begitu. Ya, our policies are based on science, gitu. Polisi-polisi kami ini mengharuskan di-induce, ya kan, mengharuskan isolasi, mengharuskan ini berdasarkan sains. Nah, gitu. Tapi para ilmuwan yang kritis, mereka mengatakan that's not science, that's my science, katanya. Itu bukan sains, itu sains menurut maunya saya, gitu. Nah, ini harus kita pahami, Pak. Ya, bahwa kita sedang hidup di era penuh fitnah sekarang ini. Sampai orang bicara atas nama sains saja, itu atas nama sains siapa? Versi siapa? Begitu.
Itu yang harus kita sadari, ya. Karena sejujurnya perdebatan tentang urusan ini nggak kelar-kelar Pak sampai sekarang, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh tahun 1342 Hijriah 1924, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan proyek namanya Ghazwul Fikri. Apa ini Ghazwul Fikri? Ghazwul Fikri terdiri dari dua kata. Ghazwu perang, fikri pemikiran atau opini, pendapat. Ya, jadi mereka melakukan perang opini, Pak. Ya. Mereka bangun opini menurut mereka untuk ditularkan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali umat Islam. Dan bagi kita umat Islam, Ghazwul Fikri ini tujuannya yang mereka lakukan ini untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Jadi sistem iman tauhid itu harus terkubur, harus masuk ke dalam keranjang sampah sejarah, nggak boleh ditinjau-tinjau lagi. Dan di negeri kita yang mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia hari ini, korban-korban Ghazwul Fikri yang sukses itu sangat banyak Pak di negeri ini. Makanya di negeri ini tidak perlu orang kafirnya yang teriak-teriak jangan menegakkan sistem iman tauhid, tapi sesama orang yang mengaku muslim sendiri yang teriak di sini Pak. Makanya ujian buat kita umat Islam di negeri ini berat sekali Pak, yaitu menghadapi mereka-mereka yang atas nama Islam karena mengaku muslim, bahkan kadang-kala mengaku penceramah, ulama, ustadz gitu kan, tapi ngomongnya ngawur. Ngomongnya tidak membuat orang makin yakin dengan Islam, justru ngomongnya misalnya Islam itu agama yang tidak sempurna gitu. Kan kita sudah dengar itu ya, dengar nggak kita? Ya, kita dengar itu Pak, bagaimana Islam agama tidak sempurna. Ayatnya begitu gamblang, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah Ta'ala, bukan kata Ihsan Tanjung. Kalau kata manusia boleh kita perdebatkan Pak, tapi kalau sudah firman Allah nggak ada cerita berdebat kita. Kok berani-beraninya nih orang-orang yang disebut buya kayak, disebut ustadz kayak, kiai kayak, mengatakan Islam agama yang tidak sempurna. Dari mana mereka berani bisa bicara begitu ya? Nah tapi itu realitas pahit kita sekarang Pak, bahwa di negeri ini nggak perlu orang kafir yang mengolok-olok agama ini. Yang mengolok-olok agama ini orang muslim sendiri ya. Dan kalau kita kesal, kita geram, kita berusaha proses ya kan, ya, dengan cara melaporkan ya kan, mempolisikan, nggak diproses Pak, nggak diolah ya. Jadi sempurna Pak kegeraman kita sekarang ini ya. Tapi ya sudah, kita jalani saja. Ini era penuh fitnah, memang kita harus sadar itu ya, jangan sampai kita nggak terkendali Pak, kita harus tetap terkendali. Nah jadi kaum kafir Yahudi Nasrani sangat tidak rela jika umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi kaum Yahudi Nasrani umat Islam ngaku-ngaku muslim, silahkan saja ngaku muslim boleh, asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir barat Yahudi Nasrani. Dari mana kita tahu ini? Dari Allah. Allah yang ngasih tahu di surat Al-Baqarah 120. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada engkau Muhammad, yang berarti kepada umat engkau Muhammad, umat Islam, sebelum engkau dan umatmu mengikuti millah jalan hidup mereka. Ya. Dan di sini ada kata lan, Pak. Lan ini dalam bahasa Arab berbeda dengan la, berbeda dengan lam, berbeda dengan laisa ya. Kata tidak dalam bahasa Arab tuh banyak macamnya Pak. Nah ini kata lan ini artinya tidak yang bermakna tidak sama sekali, sampai kapanpun tidak akan begitu. Kalau kata orang Betawi, tidak bakal sampai lebaran monyet juga nggak bakal gitu. Itu Yahudi Nasrani nggak bakal redho sama kamu umat Islam sebelum kamu akhirnya ngikutin mereka. Jadi memang itu program mereka. Program mereka adalah bagaimana mereka dalam kekufurannya, dalam kesesatannya, di dalam murka Allahnya, ingin orang lain juga ikut sesat, ikut dimurkai Allah gitu. Kan kita belajar dari surat Al-Fatihah,
Sahabat nanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim, siapa sih yang dimurkai Allah itu dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, al-Yahud, kaum Yahudi. Wa man humud dallun, dan siapa itu yang tersesat dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humun nasara, mereka kaum Nasrani. Nah bayangkan Pak, kita 17 kali sehari semalam kalau standar aja sholat yang wajib 17 rakaat ya, kita minta kepada Allah jangan sampai kita masuk dalam golongan yang dimurkai dan golongan yang disesatkan. Jangan sampai ngikut Yahudi, jangan sampai ngikut Nasrani, kan begitu isi doa kita. Tetapi justru mereka sekarang yang mimpin dunia. Makanya jangan heran kalau kita ngelihat umat Islam banyak yang kehilangan identitas keislamannya. Karena apa? Karena mereka menyangka siapapun yang mimpin kudu ditaati. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Islam itu mengajarkan taatilah orang yang memimpin kalau dia memimpin berdasarkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, baru kita taati. Kalau tidak ya maaf, Allah dan Rasulnya lebih utama, kita patuhi, kita taati. Nah maka Allah mengkonfrontir ya sikap mereka ini dengan potongan ayat selanjutnya. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, bukan petunjuk Amerika, bukan petunjuk Eropa, bukan petunjuk WHO, bukan petunjuk Bill Gates, ya kan? Yang harus kita ikuti, yang harus kita ikuti petunjuk Allah, itu yang harus kita ikuti. Nah, yang lebih mengerikan di ujung ayat ini Allah keluarkan ultimatum, ancaman. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu, umat Islam, mengikuti keinginan Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepada engkau dan kepada umatmu, tidak akan ada bagimu perlindungan dan pertolongan dari Allah, ya. Masihkah kita perlu bertanya-tanya mengapa dunia Islam sepertinya tidak memperoleh perlindungan dan pertolongan Allah dewasa ini? Ya jawabannya ada pada kita sendiri. Jawabannya seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh, wala, loyal kepada petunjuk Allah semata, seraya berlepas diri, barok, buang jauh-jauh jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Itu kuncinya Pak, itu kuncinya. Mau dapat perlindungan pertolongan Allah, ya campakkan itu jalan hidup Yahudi Nasrani. Nyatakan bahwa jalan hidup yang mereka tawarkan kepada kita ini nggak pantas kita ikuti, gitu. Itu kuncinya Pak. Selagi kunci itu nggak kita pegang, Allah nggak akan lindungi kita, nggak akan tolong kita. Nah, kalian bohong, mintanya ihdinas siratal mustaqim, mintanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di luar sholat ngikutin al maghdubi alaihim, ngikutin ad-dallin. Bagaimana akan ditolong sama Allah, ya kan? Kan dusta, berarti doa-doa kita jadi dusta, ya, bohong doa kita. Gitu. Kok masih percaya aja sama mereka? Gitu. Pihak yang hakikatnya justru telah mencelakakan kita. Mereka sendiri sudah celaka, udah masuk lubang biawak. Kita udah lihat mereka masuk lubang biawak. Kok masih mau ngikutin juga? Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, zaman ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ya, semuanya ada hadisnya, ada nubuahnya dari Nabi. Ini hadisnya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian Pak, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan. Jadi Nabi sudah peringatkan 15 abad yang lalu, segeralah beramal sebelum datangnya era di mana fitnah itu begitu banyak, kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Jadi dunia ini kayak gelap terus Pak. Sekalipun kita mengalami siang, pagi yang matahari masih bersinar, tapi hakikat gelap di sini simbolik. Kita hidup dalam nilai-nilai kegelapan, nilai kekufuran, nilai kemunafikan, nilai kedustaan, nilai kezaliman, nilai kemungkaran. Itu yang dominan. Bukan nilai keimanan, bukan nilai ketaatan, bukan nilai kemakrufan, bukan nilai keadilan yang tegak, tetapi nilai-nilai yang gelap Pak. Dark values itu mengepung kita setiap hari. Dan mengingat bahwa dalam konteks perjalanan umat Islam kita berada di periode keempat dari 5 periode, berarti hitungannya kita di awal, di tengah, apa menjelang akhir Pak?
menjelang akhir. Kalau 5 babak perjalanan sejarah umat Islam kata Nabi, kita sudah berada di babak keempat, ya kategorinya sudah di akhir. Makanya fitnah-fitnah yang kita alami ini namanya fitnah akhir zaman. Sementara ada hadis mengisyaratkan bahwa fitnah akhir zaman itu akan kian memuncak hingga keluarnya puncak fitnah. Apa itu Dajjal? Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan, aku takutkan dari fitnahnya Dajjal, dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun yang besar, kecuali untuk menjemput kehadiran fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu kayak puncak gunungnya, Pak. Gunung apa? Gunung fitnah. Nah, kita sekarang makin hari makin mengalami fitnah yang makin menanjak, Pak, makin menguat. Makanya saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Orang suka bertanya sama saya, Ustadz, nih pandemi bakal berlangsung sampai kapan? Saya bilang sampai Dajjal keluar gitu. Kelihatannya nggak ada jadwal berakhirnya nih. Kita udah harus siap-siap, ya. The journey is tough, the journey is rough, ya kan? Ini perjalanan bakal berat nih, Pak, ke depan nih, nggak makin ringan gitu. Jadi jangan ngimpi gitu bahwa tiba-tiba ada pengumuman berakhir sama sekali kayak di Inggris. Ya, di Inggris kan ada pengumuman begitu, berakhir, udah nggak ada lagi mandatory vaksin, udah nggak ada lagi apa namanya mandatory face mask, ya kan, udah nggak ada, ya kan. Ya kita boleh bermimpi, apa kan, tapi lihat aja, jangan-jangan di Inggris juga dicabut lagi bentar lagi nih aturan itu, gitu. Ya. Karena apa ya? Karena memang fenomenanya demikian kata Nabi. Jadi kalau kita di level bawah gunung fitnah ini sanggup bersabar, sanggup istiqomah, maka kita akan sanggup melewatinya, masuk ke fitnah level berikutnya. Dan kalau di level berikutnya kita sabar lagi, istiqomah lagi, kita akan sanggup menghadapi level berikutnya yang makin berat, yang makin meningkat. Sampai jika umur kita dipanjangkan Allah hingga masa Dajjal keluar, sehingga kita ketemu dengan Dajjal, maka karena kita sudah lulus di level-level bawahnya, Pak, kita akan lulus menghadapi Dajjal. Tapi barang siapa yang baru di level bawahnya gunung fitnah ini sudah terpuruk, sudah kena, sudah masuk jebakan Batman-nya, maka di level berikutnya dia akan lebih terpuruk lagi. Di level berikutnya lebih terpuruk lagi. Kalau sampai umurnya Dajjal keluar nanti lalu dia ketemu dengan Dajjal, oh, dia akan segera jadi hamba Dajjal, ya, karena di level sebelum Dajjal kan muncul Dajjal-Dajjal kecil, Pak. Ngadepin Dajjal kecil aja udah kalah, apalagi ngadepin Dajjal benerannya gitu. Nah, di situ pentingnya kita memahami hakikat fitnah di akhir zaman ini bukan perkara yang sederhana, Pak. Ini perkara yang rumit sekali, dan karenanya ya pembekalan diri kita ini nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa gitu. Dan orang banyak yang kalau kita ngomong tentang akhir zaman begini bilangnya, wah jadi ngeri nih ngomongin akhir zaman gitu. Padahal kalau nggak dibahas, Pak, nggak akan sadar kita. Sudah dibahas saja banyak yang nggak sadar, apalagi yang nggak membahas, apalagi yang nggak mau ikut dalam bahasannya. Dulu perasaan kalau Nabi berdakwah itu lembut, ya kan, yang enak-enak didengarnya. Jangan salah, semua Nabiullah itu punya 2 peranan, minimal 2 peranan. Ada lagi peranan-peranan lain, tapi yang paling pokok 2, mubasyirin wa munzirin. Semua Nabi itu pembawa kabar gembira, tapi sekaligus pemberi apa? Pemberi peringatan. Nggak ada Nabi Allah cuman ngasih kabar gembira tentang surga, kabar gembira tentang ma'ruf, tentang ketaatan, akibatnya akan begini, akan begitu. Enggak, mereka juga sekaligus mengingatkan, kalau kalian ingkar ujungnya neraka, ya kan? Kalau kalian mungkar, ya kan, ujungnya kalian akan celaka, ya kan? Jadi pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Nah, tugas dai itu harus selalu seimbang seperti itu. Bukan dai namanya kalau kerjaannya cuma satu sisi saja, timpang jadinya gitu. Nah, cuma mungkin ada dai tertentu yang lebih cocok ke profesi mubasyirnya, pemberi kabar gembira. Ada yang lebih cocok ke munzirnya, pemberi peringatannya, ya kan? Nah, yang penting kita selaku umat ini harus memadukan terus-menerus antara basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan peringatan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, era yang gelap gulita ini harusnya semakin menyadarkan kita
betapa pentingnya kita membaca wirid-wirid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya adalah Nabi selalu setiap pagi dan setiap sore membaca ayat ini Pak sebagai wirid hariannya, yaitu surat Al-Baqarah 257 ya, 2 ayat setelah ayat kursi. Biasanya dibacanya paket dari ayat kursi 256, 257. Apa kata Allah dalam ayat ini? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman ya. Jadi kita membaca ini sambil menanamkan keyakinan sepenuhnya dalam diri kita bahwa kita ini ingin jadi orang beriman. Kalau ingin jadi orang beriman, mari kita benar-benar menjadikan Allah semata sebagai wali. Sebagai wali. Wali itu apa? Pemimpin, pelindung, penolong. Ya. Sebab kalau kita menjadikan Allah sebagai wali, apa yang terjadi? Allah kasih imbalan. Imbalannya apa? Kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kita sedang hidup di era gelap gulita sekarang ini, Pak. Kemana cahaya yang bisa kita dapatkan? Ke Allah. Begitu Allah kita jadikan sumber cahaya ya, maka sekalipun kita hidup dalam kegelapan, kita ini termasuk orang-orang yang dikhususkan sama Allah hidup di bawah naungan cahaya. Dan cahaya ini diantaranya disalurkan oleh Allah melalui kitabnya yang namanya Al-Quran, yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat pertama dengan ungkapan yang sangat jelas sekali. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dengan izin Allah, Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dulu Nabi dan para sahabat di Mekah berjuang sebelum hijrah ke Madinah, ya kan? Itu dalam kegelapan, Pak. Kegelapan kemusyrikan, karena yang mimpin Mekah itu kaum musyrik dan mereka sangat keras menentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Tiap hari mereka hidup dalam kegelapan, Pak. Tapi para sahabat itu mempunyai sumber kekuatan cahaya dari mana? Dari Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber cahaya untuk diri masing-masing dan mereka tularkan pada orang lain, termasuk orang-orang musyrik. Sehingga orang-orang musyrik yang masih punya hati nurani kena cahaya sinar Al-Quran ya, tersadarkan, taubat, hijrah, pindah menjadi muwahhid, menjadi ahli tauhid. Nah dulu pernah terjadi, sekarang pun bisa terjadi, Pak. Bagi orang-orang yang sekarang tenggelam dalam sistem kufur, sistem syirik yang dipimpin orang-orang Yahudi Nasrani ini, yang saya sebutnya sistem Dajjal ini, Pak, mereka harus kita selamatkan. Dengan apa? Kita ajak mereka menyimak Al-Quran, kita bukakan hati mereka. Dan kita harus jadikan rumah-rumah kita ini tempat di mana sumber cahaya ada. Sekalipun dunia ini gelap gulita, Pak, nggak usah khawatir ya. Tapi kita harus hidupkan cahaya yang semestinya di dalam rumah-rumah kita. Makanya Nabi pernah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Faqra'u suratul Baqarah fihi. Bacakanlah surat Al-Baqarah di dalam. Maksudnya baca Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Maka rumah kita ini akan jadi sumber cahaya, Pak. Rumah orang-orang beriman di era di mana fitnah ini merajalela mestinya menjadi rumah tempat orang-orang yang sesama mukmin merasa nyaman datang ke situ. Karena apa? Ini tempat yang ada cahayanya. Gitu. Karena di situ diperdengarkan Al-Quran, dikaji Al-Quran, dipahami isinya, ya. Nah, sementara orang-orang kafir itu, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah taghut, yang mana taghut ini akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka dan mereka bakal kekal di dalamnya. Jadi orang-orang kafir sangat berbeda dengan kita orang beriman, Pak. Orang kafir itu berwalikan taghut. Taghut itu apa? Taghut itu syaitan. Dan siapapun yang afiliasinya kepada syaitan itu taghut. Nah, jadi taghut ini uniknya di dalam ayat ini menggunakan kata aulia. Kalau Allah itu menggunakan kata wali.
Aulia itu bentuk jamak dari wali, Pak. Jadi kalau aulia itu pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, penolong-penolong. Kalau wali itu pemimpin, pelindung, penolong, tunggal, satu aja. Nah, kalau kita rame-rame, Pak, sepakat menjadikan Allah sebagai wali, sekalipun kita hidup di bawah kegelapan zaman penuh kekufuran ini, niscaya Allah akan menyebabkan hati kita menyatu, Pak. Karena satu, pemimpin kita satu, pelindung kita satu, penolong kita satu, Allah Ta'ala. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka tagut, kata Allah. Yang berarti apa? Tagut itu banyak, Pak. Tagut itu bervariasi. Ada tagut S small, ada tagut M medium, ada tagut L large, ya kan? Ada tagut double XL, ya kan? Triple XL, ya kan? Terserah aja mau pilih yang mana. Ada tagut yang levelnya lokal, togut level nasional, regional, global. Ada togut kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, ada togut gondrong rambutnya, ada togut botak gundul, ada togut yang melek, ada togut yang buta, ya kan? Tapi togut itu banyak, Pak. Kenapa? Ya karena mereka rame. Mereka adalah bala tentaranya iblis, syaitan, ya kan? Dan kalau saya mengatakan orang-orang kafir ini berwalikan tauhid, syaitan, itu dalam arti sebenarnya, Pak. Jadi yang mimpin dunia sekarang ini, Pak, terutama mereka-mereka yang merupakan non-state actors, ya, aktor-aktor non-negara tertentu, yang biasa disebut dengan istilah elit global, Pak. Ya. Ini kan elit global yang ngatur dunia sekarang ini, Pak. Yang mana mereka itu nggak ditentukan oleh dia warga negara apa, tidak. Dia bukan keberpihakannya karena warga negara, tidak. Tapi loyalitasnya kemana? Ke setan, Pak. Jadi sosok-sosok global elit ini, mereka umumnya anggota secret societies, anggota organisasi rahasia, Pak. Yang namanya macam-macam, tapi yang diantara yang terkenal Illuminati, Freemasonry, Kabbalah, Knight Templar, ya, Skull and Bones, ya kan? Itu organisasi mereka. Apa yang mereka kerjakan di dalam organisasi rahasia mereka? Mereka mengerjakan rapat-rapat, meeting-meeting untuk merancang kejahatan di muka bumi ini. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Karena apa? Untuk melakukan itu mereka perlu apa namanya? Perlu semangat, perlu ruh, spirit jahatnya perlu ada. Dari mana mereka dapatkan? Dari pertemuan-pertemuan itu mereka bikin acara-acara ritual penyembahan setan. Ada ritualnya, Pak, di situ. Bentuknya apa? Kadang-kadang bentuknya menghadirkan anak bayi, sembelih, diminum darahnya, dimakan dagingnya. Anda mungkin nggak percaya apa yang saya katakan, Pak. Tapi kalau Anda mau explore, Anda bisa temukan info itu. Jadi ini real, Pak. Kalau Allah bilang orang-orang kafir berwalikan tauhid setan, itu real, Pak. Ya. Makanya aneh kalau kita masih percaya aja, ya kan? Aneh kalau kita merasa tenang-tenang aja, mereka mau datang ke Bali nanti bulan April, ya kan? Tahu kan? Mau datang bulan April nanti mereka ke Bali mengadain pertemuan, ya. Saya sebut aja namanya lah ya, nggak usah pusing-pusing kita mikir siapa sih yang dimaksud artisannya. Ya Rockefeller, ya Bill Gates, mereka mau datang, Pak. Kenapa mesti di negeri kita? Karena negeri kita ini negeri muslim terbesar di dunia, Pak. Yang kalau ini udah bisa mereka kuasai, Pak, selesai dunia Islam. Gitu. Selesai, Pak. Tapi banyak di antara kita nggak ngerti gitu, ya kan? Kita sangka nih orang-orang baik, very super rich people yang mau bagi-bagi harta mereka untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan ya usaha menengah kecil dan untuk kepanjangannya kan begitu katanya dalihnya. Ada 3 program mereka mau bahas di Bali nanti bulan April. Ya, bahas climate change, bahas tentang sampah di lautan, ya, environment, ya kan, sama bahas tentang bagaimana memberdayakan UMKM. Oh, kayaknya baik sekali, Pak. Padahal ini semua nih abadat tauhid, hamba-hamba tauhid, hamba-hamba setan, Pak. Yang kita semua harus risau, Pak, memikirkan apa rencana mereka ini. Gitu. Nggak pakai mereka ke sini aja, mereka sudah bisa bikin rencana buat negeri ini, Pak. Apalagi mereka sampai ke sini. Yang makin menunjukkan bahwa mereka they feel there is no apa namanya obstacle anymore, udah nggak ada lagi rintangan bagi mereka, gitu loh, Pak. Ya. Maka kecemburuan kita tuh harus ada, Pak. Ghirah kita harus ada, Pak. Karena kita berbeda dengan mereka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, nggak sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Calon penghuni surga itulah yang akan menjadi golongan yang berjaya, dan kita berharap kita yang berjaya, Pak.
sekalipun bukan di dunia, yang penting berjaya di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, zaman ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu kemurtadan, Pak. Hadisnya lanjutan hadis tadi. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin, lalu jadi kafir di sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jelas-jelas Nabi menggambarkan kalau kita hidup di era penuh fitnah yang seperti malam gelap gulita ini, ancaman yang muncul di tengah umat Islam bukan lagi ancaman terjerumus dalam dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang menyebabkan orang pindah kapling, Pak. Dan pindah kaplingnya cepat sekali. Pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Jadi istilahnya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman. Ini istilah para ulama ya, dosa pembatal iman. Dan ini puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Jadi di babak keempat ini puncak kegelapannya adalah hadirnya program-program musuh-musuh Allah ini untuk membuat kita nggak sekedar ya terkecoh kecil-kecilan, tidak, Pak, tapi terkecohnya sampai ke derajat masuk dalam dosa yang bisa membatalkan iman. Itu. Dan saya sudah pernah mencontohkan di tempat ini apa contoh dosa pembatal iman ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Salah satu contoh dosa pembatal iman adalah disebarluaskannya ideologi yang namanya pluralisme, Pak. Sebuah ideologi yang nanti ujung-ujungnya membuat orang yang sudah termakan dengan ideologi ini menyatakan kalimat sebagai berikut: semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, Pak, ucapan seperti ini cukup membuat orang yang mengucapkannya batal imannya, Pak. Kenapa? Karena nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya di mana Allah atau Rasul mengatakan semua agama sama. Nggak ada. Ya, yang ada terang-terangan Allah menyatakan dengan tegas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Hanyalah Islam, kata Allah. Allah tidak mengatakan sesungguhnya agama yang Allah ridai salah satunya Islam. Bukan salah satu, Pak. Satu-satunya yang Allah ridai cuma Islam. Masa kita ketemu ayat ini lalu kita merasa lebih cerdas dari Allah, terus kita bilang, ah nggak begitulah ya, urusan agama tuh urusan masing-masing ya kan. Agama tuh baik-baik aja semuanya, sama aja, tergantung oknumnya, tergantung penganutnya. Saya punya tetangga kanan rumah saya Kristen. Wow, baik betul sama saya, tiap masak bagi ke rumah kami makanan. Tetangga kiri saya Muslim, jenggotan segini jenggotnya, anggota partai Islam, koruptor. Udahlah, agama sama semua, tergantung oknumnya aja. Ya nggak? Banyak nggak orang ngomong begitu sekarang, Pak? Karena apa? Ya karena tadi mereka telah mengalami deislamisasi yang sedemikian rupa sampai akhirnya mereka telan bulat-bulat tuh ajaran pluralisme, Pak. Nggak boleh, Pak. Bahkan mengucapkan kalimat begini pun hati-hati, Pak. Islam agama paling benar, itu juga nggak benar, Pak. Karena nggak ada ayatnya Allah mengatakan Islam agama paling benar. Yang Allah katakan Islam itu dinul haq, agama yang benar. Apa bedanya? Beda sekali, Pak. Kalau Anda bilang Islam agama paling benar, berarti Anda mengakui agama lain juga apa? Juga benar, cuman kurang benar. Yang paling benar Islam. Allah nggak pernah bilang gitu. Yang Allah bilang adalah Islam ini dinul haq, agama yang benar. Kalau Allah bilang Islam agama yang benar, agama lain apa, Pak? Batil. Itu harus duduk dalam pemahaman kita, di keyakinan kita dan pemahaman kita, Pak. Sekalipun itu bukan alasan untuk kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan, kita membusungkan dada merasa benar sendiri. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang benar, yang hak, yang sempurna itu agamanya Islam. Kita bukan agama, kita manusia, kita Muslim, Pak. Penganut agama. Yang namanya penganut agama kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Tapi kalau agama gitu sendiri, Pak, it's perfect, sudah sempurna gitu. Nah hari ini
kita mau diajak untuk memiliki pemahaman yang menyatakan semua agama sama, semua agama baik, ya. Dan ini nanti akan jadi agama selanjutnya, Pak. Namanya NAM, New Age Movement, New Age Religion, gitu. Agama New Age, ya. Sebagaimana semuanya pakai istilah new sekarang, new normal lah, new inilah, new ini, new world order, gitu, ya kan? Nanti kita akan diarahkan untuk rame-rame percayanya dengan New Age Religion, gitu. Dan itu intinya adalah nggak mempermasalahkan lo mau agama apa kek, sama aja kok, gitu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ngeri sekali, Pak, ya. Nah, sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya karena kehidupan sudah tidak lagi diarahkan, ditujukan untuk meraih ridha Allah, melainkan ditujukan untuk mengejar kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka. Dan Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran bahwa kaum kafir jenis yang seperti ini yang mimpin dunia sekarang ini adalah kaum kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, dan mereka punya karakter dan ambisi sebagai berikut: wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum min istata'u. Mereka kaum kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, tidak henti-hentinya memerangi kalian, tidak henti-hentinya, Pak, continuously, terus menerus, 7 days a week, 24 hours a day, 12 months a year, gak berhenti-berhenti. Program mereka adalah gimana caranya umat Islam diperangi sampai murtad dari agamanya kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup, ya. Jadi jangan main-main, Pak. Tujuan mereka bukan cuma membuat kita jadi sekuler, jadi materialis, tidak, Pak, tapi benar-benar ingin kita itu akhirnya meninggalkan din ini, agama ini. Dan cilakanya sambil meninggalkannya, sambil diri merasa masih muslim. Karena apa? Karena masih sholat, masih bayar sedekah, masih ini, masih itu, ya kan? Padahal dia sudah terlibat dalam ucapan-ucapan yang kategorinya kelasnya sudah kelas membatalkan keimanan. Yang itu nggak akan, ya, Allah ampuni kalau dia nggak taubat dari itu. Dia harus taubat dari itu. Bisa bertaubat kita dari dosa yang membatalkan iman, Pak. Dan bentuk taubatnya bukan dengan ngucapin 2 kalimat syahadat lagi, bukan, tapi benar-benar memenuhi kriteria taubat, ya, menyadari kesalahannya, menyesalinya, tidak mengulanginya, lalu mohon ampun pada Allah, gitu. Nah, saudaraku rahimakumullah, ternyata takdir Allah sudah jam 6 kurang 5, ya. Saya berikan waktu 5 menit untuk bertanya jawab, berarti kita baru sampai poin 4. Mudah-mudahan Allah izinkan suatu ketika bisa lanjutkan poin kelima, ya, era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperlukan oleh bangsa-bangsa lainnya. Jadi ini ma'rifatul zaman, ya, Pak. Kita berusaha mengenali zaman kita ini berdasarkan nubuah, prediksi-prediksi kenabian yang hadis-hadisnya sangat jelas sekali, ya, cocok sesuai dengan kondisi kita sekarang. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertanyaan dari Sorong, Ustaz. Sorong? Ya, Papua. Itu. Bagaimana cara mengcounter framing-framing yang dibuat oleh kaum kufar tentang stigmatisasi negatif atau fitnah agama Islam dan cara mem-fight-back-nya? Ya, ada 2 tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah mengcounternya dengan kita sendiri selaku bahagian dari umat ini, mengokohkan iman kita, mengokohkan fikrah kita, pemahaman kita tentang Islam. Kalau kita sendiri sudah kokoh, ya kan, maka framing-framing itu nggak akan mempengaruhi kita, nggak akan membuat kita menjadi ikut belok, ikut nyimpang dari jalan yang lurus ini. Nah, baru sesudah itu kita berpikir keras bagaimana caranya untuk mengajak saudara-saudara kita agar tidak masuk dalam framing itu, gitu. Tapi yang paling pertama dan utama adalah masing-masing kita harus mengokohkan dirinya, dan tidak ada jalan lain untuk melakukan itu kecuali kita masing-masing harus berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, ya, melalui pendalaman 2 sumber warisan suci yang Nabi sudah katakan merupakan kunci agar tidak sesat selama-lamanya. Nabi bersabda, taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan 2 warisan suci yang bila kalian berpegang teguh kepadanya kalian nggak akan sesat selama-lamanya, kitabullah Al-Quran dan sunnahku.
Ya, jadi masing-masing kita harus berlomba-lomba, Pak, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, mengakrabkan diri dengan sunnah Nabi, ya. Dan kita harus meninggalkan budaya lemah mental, Pak. Budaya lemah mental tuh gini, sering sekali saya dengar di berbagai majelis taklim, orang tuh kalau nanya sambil bilang, kita kan orang awam gitu, ya kan. Hentikan, Pak, terus-menerus merasa bangga jadi orang awam. Nggak boleh. Seorang muslim itu tidak boleh jadi orang awam terus-menerus. Kalau di awal-awal dia jadi orang awam masih oke lah. Tapi kalau udah sekian puluh tahun dia jadi muslim masih juga ngaku awam, ya kan, lu kemana aja gitu. Itu Quran diapain sama kamu, itu hadis diapain, sunnah diapain, kok ngaku orang awam terus gitu. Kan Nabi udah kasih kuncinya apa? 2 warisan suci ini, berpegang teguhlah padanya. Mari kita berlomba-lomba mendalaminya, ya. Dan semua kita punya hak yang sama, ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui kitabullah wa sunnah, ya. Nggak ada cerita kita harus punya gelar ini dulu gitu loh baru bisa ngerti, tidak, ya kan. Islam bukan ajaran yang rumit. Islam bukan ajaran yang menganjurkan kita berlomba-lomba mengejar gelar-gelar akademis, Pak, tidak. Islam itu adalah ajaran yang menyuruh kita, ya kan, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Nggak ada dibilang thalabul ilm sampai dapat gelar sarjana gitu, nggak ada sampai gelar sarjana, nggak ada. Yang penting tuntut ilmu gitu. Makanya kalau kita pergi ke sebuah negeri muslim yang secara ekonomi kelihatannya kurang sukses, Pak, tapi di negeri muslim itu Anda akan tercengang karena kebanyakan rakyatnya, ya, yang mungkin kalau istilah kita awam, Pak, wah itu ngerti bahasa Arabnya luar biasa, Pak, ngerti Qurannya luar biasa, yaitu Mauritania, Pak. Di Mauritania itu, ya, itu tempat yang paling bagus untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena rakyat biasanya saja itu ngomong itu bahasa fusha, Pak, bahasa Arab fusha. Kan bahasa Arab kan ada 2, Pak, ada fusha, ada ammiyah. Ada bahasa Arab yang literatur gitu, ya, dan ada bahasa Arab yang pasaran begitu, ya. Kalau di bangsa-bangsa Arab lain, di Mesir, di Saudi, di Suria, ya kan, di Lebanon, itu orang tuh banyak yang kalau ngomong tuh ya bahasa Arab ammiyah masing-masing, dialek masing-masing. Tapi kalau di Mauritania, Pak, itu sampai anak muda saja itu ngomong tuh tertib, Pak, gitu. Karena apa? Budaya di sana tuh budaya thalabul ilminya luar biasa. Dan di situ nggak diperdulikan mau dapat gelar akademis atau tidak, nggak penting itu, ya. Nah, kita ini kan sudah kemakan dengan faham sekularisme, Pak, faham kompartementalisme. Oh, ini ahlinya ini punya gelar ini, profesor, doktor gini gitu kan, ya. Makanya sekarang ini seolah-olah orang yang bukan dari background kedokteran nggak boleh ngomongin kedokteran, seolah-olah begitu sekarang, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jawaban saya untuk saudara kita di Sorong. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan di sana. Pertanyaan dari jemaah, mungkin masih bagaimana cara menghadapi Dajjal? Pertama, alhamdulillah Dajjal sampai sekarang belum keluar, ya. Dajjal itu sosok yang nantinya akan keluar pada jadwalnya. Nah, namun sebelum Dajjal keluar, dunia ini sudah diwarnai oleh banyak fitnah-fitnah yang mengarah kepada menjemput hadirnya Dajjal. Makanya Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris, menulis buku dengan judul Dajjal the Antichrist, bahasa Inggrisnya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi buku ini menjelaskan bahwa Dajjal memang belum keluar, tetapi sistem dunia sekarang ini sudah memenuhi kriteria seperti Dajjal, makanya disebutnya sistem Dajjal, gitu. Dan semua subsistem dari sistem Dajjal hari ini sudah memenuhi kriteria nilai-nilai kekafiran Dajjal. Mau itu sistem politiknya kah, ekonominya kah, budayanya kah, ya kan, pendidikannya kah, medisnya, farmasinya, semuanya, peternakannya, pertaniannya, sistem Dajjal semua, begitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita menghadapinya? Nggak ada lagi lain. Kembali saya kepada hadis yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kuwariskan pada kalian sebuah warisan suci yang kalian nggak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh padanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku, ya. Makanya bikinlah forum-forum halaqah, ya kan, yang mendalami Quran dan sunnah, gitu.
bikin forum halakus. Syukur-syukur bisa menghadirkan ya sumber pengajar yang memang bisa menjelaskan Quran dan Sunnah secara baik dan benar kepada kita. Ya karena pada hakikatnya inilah kekayaan kita, Pak. Khazanah kekayaan kita yang utama tuh ini, Pak. Ya ditambah lagi kemudian tentunya dengan kitab-kitab para ulama yang membantu kita untuk memahami Quran dan Sunnah itu. Tapi jangan dibalik, jangan lebih mengutamakan ulamanya terus Quran Sunnahnya nanti dibacanya, jangan. Ya kan? Bahkan saya menganjurkan semua rumah muslim seharusnya bikin program membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, harus selesai semua anggota keluarga itu. Karena kita bukan bangsa Arab, Pak, yang ngerti bahasa Arab, yang kalau kita sambil tilawah Al-Quran langsung ngerti artinya kan. Nah, jembatannya supaya ngerti apa? Ya baca terjemahannya. Coba tanya pada diri masing-masing, istrinya, anaknya, ya kan, pernahkah Anda khatam membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Kalau jawaban anak kita yang masih remaja nggak pernah, ya kita omelin dia, kok kamu baca buku Harry Potter yang tebel gitu bisa selesai? Gitu. Masa baca terjemahan Al-Quran nggak selesai-selesai? Gitu. Padahal itu jembatan pertama kita untuk tadabbur Al-Quran. Dan ingat, Pak, kewajiban kita tadabbur Al-Quran ada 5. Ada kewajiban tilawah, ada kewajiban tadabbur, ada kewajiban tatbiq, mengamalkan, ada kewajiban tahfiz, menghafalkan, dan ada kewajiban dakwah, menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran. Jadi kewajiban kita bukan hanya tilawah, bukan hanya menghafal, ya kan, tapi tadabbur ini sangat penting, Pak, tadabbur. Karena dari tadabbur itu bisa tatbiq, bisa mengamalkan, dan dari mengamalkan kita akan pede untuk dakwah, menyebarluaskannya, gitu. Nah, sampai-sampai ada ayat yang mengancam seorang muslim kalau dia tidak mau tadabbur Al-Quran. Silahkan dicatat surat Muhammad ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi, memahami isi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi pilihannya cuma 2, Pak. Atau kita rajin tadabbur Al-Quran sehingga hati kita terbuka menjadi hati yang lembut, hati yang gampang menerima nasihat, atau kita walaupun rajin tilawah, memperbanyak hafalan, tapi nggak pernah mau tadabbur, tiba-tiba kita kaget mendapati hati kita ini keras, hati yang kalau dinasihati orang susah bener, ngeyel gitu. Ada nggak, Pak, di masyarakat orang bisa tilawah, bagus tilawahnya, punya hafalan, tapi dikasih nasihat sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena orang ini menyangka kewajibannya terhadap Al-Quran cukup tilawah dan tahfiz. Padahal ada kewajiban yang sangat penting namanya tadabbur, memahami isi Al-Quran. Ustadz, saya udah berusaha baca terjemahannya nggak ngerti-ngerti juga tuh Ustadz, kayaknya susah banget. Nah, berarti Anda mesti memperbaiki diri. Kenapa? Karena Allah kasih jaminan. Catat lagi surat Al-Qamar, dalam satu surat Al-Qamar, surat 54, 4 ayat bunyinya sama persis, ayat 17, 22, 32, 40. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi urusannya mengerti Al-Quran itu, Pak, bukan urusan sanggup atau tidak sanggup, mampu atau tidak mampu, bukan. Urusannya mau atau tidak mau, itu urusannya. Selagi hati kita mau, kita gerakkan untuk memahami isi Al-Quran, pasti Allah bukakan pemahaman kita tentang Al-Quran itu. Tapi selagi hati kita keras, ya kan, tidak mau mendalami Al-Quran, ya jangan kaget kita udah berusaha memahaminya nggak kunjung-kunjung paham. Ya karena sudah suuzon sih, sangka buruk kepada Allah bahwa Allah bikin Al-Quran sulit dipahami. Tidak, Al-Quran itu mudah dipahami kalau kita punya kesungguhan. Dan memang peribahasa Arabnya juga begitu, manjadda wajad. Siapa yang punya kesungguhan akan dia dapatkan apa yang dia kejar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita ada kajian khusus tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa? Ustaz Israfil. Masya Allah, malaikat ya. Ustaz, ada pertanyaan dari ibu-ibu satu, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Situasi dan kondisi kehidupan saat ini adalah buah dari perbuatan manusia. Sebagai muslim sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Kalau ditanya buah, iyalah. Bahkan di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad itu membahas bahwa tentang ya, bangsa-bangsa lain memperebutkan kita. Ini kan bunyi-bunyi, hampir-hampir bangsa-bangsa lain ghairul muslimin, selain kaum muslimin, memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok, di hidangan.
Sahabat langsung menggambarkannya, wah kalau kita dikeroyok, diperebutkan, berarti kitanya sedikit, yang royok yang banyak, kan gitu. Sehingga dia langsung nanya, apakah kami umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit? Di luar dugaan jawaban Nabi apa? Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Nah itu kuncinya. Kenapa kita sekarang bisa dikeroyok, diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain? Karena kita membiarkan diri kita menjadi seperti buih di atas genangan air. Apa sih ciri khas buih? Ciri khas buih itu dua, Pak. Tidak berbobot, ringan, ya. Dan yang kedua, tidak berisi, kosong, nggak ada kandungannya, nggak ada kontennya. Coba Anda pergi ke pantai, ombak bergulung, muncul buih gitu kan, Anda coba pegang, Anda remas, ujung-ujungnya ada apa di situ? Nggak ada apa-apa, ya kan? Nah, jadi umat Islam telah membiarkan dirinya menjadi seperti buih di atas genangan air, nggak berbobot, nggak ada isinya. Bobot apa Ustadz? Ya bobot semuanya. Bobot akidahnya kosong, bobot akhlaknya kosong, bobot ilmunya kosong, bobot ibadahnya kosong, bobot muamalahnya kosong, bobot dakwahnya kosong, bobot jihadnya kosong, ya kan? Semuanya kosong. Itu yang menyebabkan musuh dengan gampangnya memperebutkan kita. Tapi begitu kita berbobot, Pak, punya kualitas, ya kan? Jangankan jumlahnya banyak, satu orang aja muslim, mukmin, muttaqin, mujahid muncul di tengah-tengah orang kafir, Pak, pasti orang-orang kafir itu mikir-mikir, Pak, mau nyenggol aja mikir-mikir, gitu. Dulu di Afghanistan, Pak, zaman lawan Soviet itu ada salah satu komandan mujahidin Afghanistan namanya Syekh Abdul Rabi Rasul Sayyaf, jenggotnya segini, Pak, ya. Dia terkenal ahli strategi perang. Dia kemana-mana mesti ada 5 orang bodyguard, gitu. Nah, suatu ketika datanglah wawancara orang kafir Eropa, ya kan, mau wawancara Syekh Abdul Rabi Rasul Sayyaf. Salah satu pertanyaannya begini, ya Syekh, kalau kita belajar sejarah, dulu para pendahulu umat Islam ini seperti Umar bin Khattab, bahkan Nabi Muhammad itu nggak punya bodyguard. Kenapa kok Anda punya 5 sampai 5 bodyguard selalu mendampingi Anda? Gitu. Apa jawaban dia? Memang Anda pikir 5 orang itu untuk melindungi saya? Oh tidak, 5 orang itu untuk melindungi orang-orang seperti kalian, yang kalau kalian macam-macam, ya kan, saya bisa berbuat sesuatu pada kalian. Jadi 5 orang ini udah siap-siap melindungi kamu, gitu. Di luar dugaan jawabannya, ya kan? Ya artinya apa? Begitulah kalau umat Islam itu berbobot, Pak, musuh itu takut sama kita, segan sama kita, Pak. Tapi kalau kita nggak berbobot, ya kita jadi barang mainan, Pak. Kita jadi barang bulian, Pak. Ya, maka solusinya apa? Solusinya fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba melakukan tarqiyah. Tarqiyah itu apa? Upgrading diri kita. Di bidang apa? Di semua bidang. Bidang akidah terutama yang paling awal, bidang akhlak, bidang ilmu, ya kan? Bidang ibadah, bidang dakwah. Ya, kalau kita sudah upgrade diri kita, Pak. Makanya saya bilang, akhirilah kebiasaan ngaku sebagai orang awam. Akhiri, Pak. Gitu, nggak boleh kita terus-menerus berlindung di balik kata-kata, gua kan orang awam, gitu. Udah urusan ustadz-ustadz ini, urusan para ulama deh, ini nggak bisa, Pak. Ya, sampai titik tertentu masing-masing kita adalah ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulunan ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan akan dituntut pertanggungjawaban atas pihak yang dia pimpin. Yang namanya pemimpin kalau jadi orang awam terus mana bisa mimpin, Pak? Nggak mungkin. Ya, harus ada bobotnya, gitu. Nah, jadi itu sekaligus jawaban kepada penanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan dari jemaah, karena menyebut Bill Gates, bagaimana mengikuti teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini? Kan banyak kaum muslim menggunakan Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Ya, kita semua menggunakan ini harus dengan kesadaran bahwa ini sekedar wasailul hayah, sarana kehidupan. Tidak boleh sampai menjadi manhajul hayah, petunjuk hidup atau pedoman hidup, ya. Dia sarana hidup iya, tapi petunjuk hidup, pedoman hidup nggak boleh, Pak, ya. Apalagi kalau nanti kita udah masuk ke era yang lebih jauh lagi, Pak, teknologinya. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke era yang namanya metaverse, ya. Ini mengerikan sekali, Pak, ya. Saya peringatkan semua kita, terutama anak-anak muda, hati-hati dengan metaverse. Metaverse itu dari 2 kata. Meta itu beyond, melampaui. Verse itu dari kata universe, alam semesta ini, ya. Jadi metaverse itu di atas alam semesta. Jadi dipromosikannya sebagai sesuatu yang sangat hebat sekali gitu di atas alam semesta ini. Padahal nyatanya apa? Dia mimpi di siang bolong, Pak. Metaverse itu mimpi di siang bolong, Pak. Oh,
Orang akan tenggelam hidup dalam virtual reality, ya kan, realitas virtual. Dan di situ benar-benar dia hidup dalam arti yang lengkap sekali, bukan hidupnya hanya untuk main game, bukan, tapi untuk konferensi, untuk rapat, ya kan, untuk berbisnis, ya kan, untuk maaf ya berkeluarga, ya kan, bahkan berhubungan seks, nauzubillahi min dzalik. Gitu. Ngeri Pak, ini metaverse ini ngeri. Itu makanya ini harus diperingatkan, masing-masing kita memperingatkan diri kita masing-masing. Dan alhamdulillah karena sekarang masih ada yang namanya YouTube, ya kan, Anda bisa buka sendiri di YouTube, cari aja, tulis kata kuncinya metaverse, tapi cari penjelasan metaverse yang sifatnya memperingatkan, gitu. Hati-hati dengan metaverse, bukan yang mempromosikan. Kalau yang mempromosikan banyak sekali Pak, ya kan. Dan kalau kita kena promosinya Pak, nanti kita akan hidup dalam kepalsuan yang berkepanjangan Pak. Sebab nanti orang akan selalu membandingkan antara hidup nyatanya dengan hidup di dalam metaverse-nya, gitu. Dan kalau dia merasa nyaman di metaverse-nya, dia lebih banyak ngekhayal nantinya Pak daripada hidup yang nyata. Makanya ada salah satu video orang barat yang bikin, orang kafir yang bikin, dia bilang metaverse is a trap, dia bilang gitu. Metaverse itu sebuah perangkap, ya. Dia perangkap untuk membuat kebanyakan orang masuk dalam perangkap itu, sementara si pemiliknya, pendirinya, yaitu si Mark Zuckerberg, ya kan, dia bebas di luar trap itu. Ya. Jadi marilah kita jangan naif lah menghadapi teknologi canggih ini Pak. Teknologi canggih ini banyak manfaatnya, tetapi mudaratnya juga nggak sedikit Pak. Karena kita harus waspada, kita gunakan dalam batas-batas yang memang kita perlukan. Ya, berkomunikasi, berkoordinasi, berkonsolidasi, silahkan. Tetapi jangan sekali-kali kita tenggelam di dalam berbagai tawaran-tawaran teknologi canggih yang makin lama makin menggila ini Pak, ya kan. Elon Musk misalnya, Elon Musk itu bahkan sudah mulai berpikiran gimana caranya memasukkan chip ke dalam kepala manusia kan, sehingga nanti setiap orang tidak perlu lagi menyalakan ininya, komputernya, Google-nya, karena apa, ini langsung bisa disambungkan ke Google. Ya, jadi orang nanti kalau sudah dipasang chip, ya kan, yang tadinya nggak bisa bahasa Jepang misalnya, tiba-tiba bisa, karena apa, langsung tersambungkan dia ke Google Translate yang sifatnya cepat, yang menyebabkan dia tiba-tiba kayak orang kok ngerti bisa bahasa Jepang gitu. Di satu sisi keren Pak, tapi di lain sisi ini sudah rusak, ini fitrah manusia sudah nggak beres nih kalau udah kayak begini gitu. Nah, belum lagi kita menyadari bahwa itu semua akan tersambungkan ke frekuensi yang bisa mengganggu kesehatan manusia, begitu. Makanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman punya hipotesis yang sangat kuat alasannya, bahwa salah satu fenomena yang terjadi kalau nanti peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah mulai bermunculan, terutama tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini akan berakhir Pak. Dan berakhirnya teknologi modern bukan suatu keburukan untuk umat manusia, tapi suatu keberkahan untuk umat manusia. Karena akhirnya umat manusia akan kembali kepada kehidupan yang sederhana, kehidupan yang semuanya serba jujur, serba terbuka, serba kesatria, termasuk perangnya bukan perang yang model sekarang Pak. Perang model sekarang kan perang yang zalim. Mujahidin harus berkeringat-keringat di bawah matahari pergi ke medan perang, sementara musuh-musuh yang kafir ini cukup di ruang AC, pakai mouse, pakai komputer, ngirim drone, ya kan, drone-nya ditempelin rudal, ya kan, sudah target lock, ya kan, Mujahidin 200 orang, shoot, lepas, enak bener Pak perang kayak gitu, nggak fair. Nanti Allah akan membuat kita kembali harus perang itu man to man, satu lawan satu, gitu. Dan kalau sudah seperti itu, umat Islam kalau benar-benar beriman, ya, itu perangnya sanggup minimal 1:2, maksimal 1:10. Umat Islam tetap menang, begitu, ya kan? Karena kekuatannya sudah bukan kekuatan kecanggihan teknologi, tapi kekuatannya pada nyalinya, pada imannya, ya kan, pada hakikat diri sebagai hamba Allahnya, itu kuncinya, gitu. Kalau sekarang kan banyak tipuan Pak, banyak permainan, gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup langsung majelis ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب